إلهي لست للفردوس أهلا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan cara seperti itu insyaallah kita akan menemukan ketenteraman lahir batin dan kita akan selamat dari alam dunia sampai ke alam akhirat kelak. Para jamaah, pada kesempatan khutbah yang sangat singkat ini, khatib ingin menyampaikan tema khutbah cerdas di akhir hayat dan setelah jadi mayat. Para jamaah, terlalu banyak di antara kita yang ingin husnul khotimah, artinya baik di akhir hayat kita, dan setelah meninggal dunia kita lupa caranya, yang akhirnya kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, yang harus kita renungkan bersama-sama, kita bakal tua, bakal tidak berdaya, harta tidak ada gunanya, kecerdasan sudah hilang, jabatan tak berfungsi. Satu-satunya yang akan kita harapkan anaklah yang akan mendampingi kita. Banyak di antara kita ini demi mengejar harta, mengejar jabatan, lupa mengurus anak. Kebetulan saya sehari-hari sebagai mediator dan konflik rumah tangga di kota Batam ini. Banyak orang tua yang menderita, yang menangis, yang mengeluh, anak saya kok tidak mau ngurus saya, anak saya kok tidak peduli dengan saya. Para jamaah, anak akan peduli dengan kita di hari tua kita. Syaratnya hanya dua saja. Yang pertama, orang tua di mata anak itu baik. Salah satunya adalah rajin ibadah. Jadi kalau orang tua rajin ke masjid, rajin puasa, rajin sholat 5 waktu, intinya kita baik. Walaupun suatu saat anak kita menjadi tidak baik, dia pasti sayang dengan orang tuanya, karena hati nuraninya bicara juga. Khatib ulangi, kalau kita rajin sholat, rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin ke masjid, walaupun anak kita tidak baik suatu saat, dia pasti akan mengurus kita, karena kita dianggap orang baik. Yang kedua, tunjukkan kasih sayang menggunakan tangan kita sendiri, jangan karena harta. Banyak orang tua sayang dengan anak ini, dibelikan mobil, disekolahkan sampai ke perguruan tinggi, dimanja, beli ini, beli itu, lupa tangannya tidak menyentuh langsung anak kita. Itu nanti umumnya anak pun tak akan ngurus orang tua. Umumnya anak hanya akan sayang dengan ibunya, tidak sayang dengan bapaknya. Kadang-kadang anak ini yang disayang itu siapa yang menyentuh langsung. Maka secara umum anak lebih dekat dengan ibunya daripada bapaknya. Padahal ibu bisa dekat dengan anak karena bapaknya. Ibu punya uang 1 juta, diberikan kepada anak, dianggap anak ibunya yang baik. Anak tidak mikir bahwa uang yang 1 juta itu adalah yang diberikan ibunya. Oleh karena itu para jamaah, sesibuk apapun kita mengejar harta, mengejar jabatan, uang di mana, jangan lupa ajak anak kita bermain. Jangan lupa ajak anak antar kita ke sekolah, ambil rapotnya, ajak makan sama-sama, dan yang pasti ajak anak itu sholat berjamaah, baca Quran sama-sama,
Kalau kita punya uang, ajak umroh sama-sama. Karena pada akhirnya yang akan mengurus kita itu adalah anak. Dan satu yang penting, jangan tinggalkan anak kita yang anak perempuan walaupun sedetik pun, karena dialah nanti yang akan menceboi kita, yang menyuapi kita makan ketika kita masa tidak berdaya. Jangan terlalu berharap anak laki-laki. Oleh karena itu, kalau kita punya anak perempuan, baik-baiklah dia, jangan sakiti hatinya. Kita pun jangan main gila dengan wanita lain agar anak perempuan kita mengurus kita di akhir hayat. Para jamaah, ternyata anak akan baik dengan orang tua bukan karena harta yang banyak diberikan, bukan dia yang disekolahkan sampai perguruan tinggi, bukan karena rumah yang diberikan bertingkat-tingkat. Ternyata tidak. Rahasianya yang pertama, jadilah orang yang beriman kepada Allah, rajin ke masjid, rajin puasa. Yang kedua, jangan sakiti anak kita, didiklah anak kita dengan penuh kasih sayang, dengan keringat dan tangan kita sendiri, karena itu jauh lebih baik daripada uang yang selalu kita berikan. Para jamaah, setelah kita meninggal dunia, dalam setiap khotib menyampaikan khutbah selalu ada kalimat ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aku berjanji akan bertakwa kepada Allah, ya, dan hanya akan mati dalam keadaan Islam. Pertanyaannya, betulkah kita ini nanti meninggal dunia dalam keadaan muslim? Muslim itu apa? Islam itu apa? Islam ini adalah orang yang telah melaksanakan rukun Islam 1 sampai 5. Khatib walaupun singkat-singkat berikan perbandingan. Nikah dianggap sah apabila memenuhi rukun. Ada wali, ada 2 saksi, ada ijab kabul, ada pengantin, satu agama Islam. Satu tidak ada, tak sah. Jadi yang namanya rukun itu harus dilaksanakan secara utuh. Satu tidak laksanakan akan membatalkan yang lain. Rukun wudu ada 6, salah satunya membasuh tangan. Jadi kalau tidak membasuh tangan, yang lain jadi gugur. Rukun sholat ada 17, salah satunya membaca Al-Fatihah. Fatihah tidak dibaca sama dengan tidak sholat. Menjadi muslim rukunnya 5. Ini harus kita pahami. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itulah rukun Islam. Jadi kalau hanya syahadat, tidak sholat, tidak haji, tidak lain, ya tidak muslim namanya. Lalu apa gunanya syahadat? Syahadat itu hanya mendaftar menjadi orang Islam, belum tentu muslim. Hanya mendaftar saja. Sama dengan kita, logikanya para jamaah. Kita masuk anak kita sekolah, disebut kita salah satu siswa di sekolah itu, minimal 4. 1, daftar dulu. Yang kedua, ikuti pelajaran, ikuti tata tertib, ikut ujian. Kalau hanya daftar yang lain tak diikuti, otomatis kita dikeluarkan dari sekolah itu. Sama dengan kita beragama nih, kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, itu hanya pendaftaran menjadi muslim. Maka jangan lupa laksanakan yang lain. Sholat insya Allah tuntas kita, puasa insya Allah, zakat insya Allah. Jangan lupa ada yang wajib, yang kelima itulah menunaikan ibadah haji. Para jamaah banyak yang salah berpikir. Betul, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji ini wajib bagi yang mampu. Pertanyaannya, kita ini tidak mampu apa tidak mau? Biaya haji itu hanya 25 juta. Toh 23 tahun kemudian kalau daftar di Batam nambah lagi 9 juta. Artinya hanya 34 juta. Keramik rumah 70 juta kita sanggup, haji tidak sanggup. Kredit mobil 300 juta kita sanggup. Kenapa haji tidak sanggup?
tambah rumah, tambah ini, tambah itu. Kita sanggup beli rumah 500 juta, haji tidak sanggup. Ingat, haji itu hanya 25 juta. Malu kita ini mestinya dengan orang yang di kampung halaman, rumahnya gubuk reot, tidak punya kendaraan, tidak punya apa-apa, nabung dia puluhan tahun bisa menunaikan ibadah haji, hidup tidak ada gaji. Kita ini gaji 7 juta, 10 juta, tidak mampu menunaikan. Ini masalahnya bukan tidak mau, bukan tidak mampu, tidak mau saja. Husnul khotimah salah satunya adalah muslim. Mari kita renungkan para jamaah. Daripada kita nongkrong di kedai kopi, cerita terlalu tinggi negara, politik, Islam segala macam, sudah belum kita ini mentuntaskan rukun Islam yang 1 sampai 5 itu? Para jamaah rahimakumullah, akhirnya sebelum khatib tutup, sepulang dari sini nanti ajak istri bicara, kalau punya mobil harganya 150 juta, belum daftar haji, jual saja mobil 150 juta itu, yang 50 juta cepat daftar di bank syariah, yang 100 juta belikan lagi mobil yang lebih murah. Kenapa Bapak Ibu? Andaikan ajal menjemput kita, walaupun kita belum berangkat haji karena di Batam kalau daftar itu sekitar 25 tahun kemudian baru berangkat, insya Allah kita husnul khotimah. Kenapa? Niat sudah disampaikan tetapi ajal menjemput kita. Demikian, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.